Wassalam barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 6 kurang 9 menit pagi. Jam ini saya keluar tadi habis makan nyuci tangan. Karena sumurnya di luar, biasalah di dalam juga ada, cuma ini sumur luar yang lebih gampang akses kan. Ini namanya juga di desa. Saya lihat anak-anak masih pada tidur itu. Yang tadi malam begadang lagi pada tidur udah gini hari. Udah lewat subuh jam gini hari, tapi di sini masih gelap ini. Jam gini hari kan sebelah barat itu lama dia. Maghribnya lama, subuhnya juga agak jamnya agak ke arah jam 6 baru, agak ke arah jam 5 lewat lah, mau jam 6 itu baru subuh. Nah, jadi masa jam gini hari ini masih gelap. Dulu saya teringat ketika ngelihat anak-anak itu pada tidur di gardu di pos, saya teringat dulu saya punya ada tempat tinggal, di tempat tinggal saya itu di depan itu ada satu gardu pos, anak-anak pada nongkrong kalau malam. Tapi itu kalau di sana kan masih jam 5-an, itu subuh kan jam berapa, jam 5, jam jam setengah 5 ya. Habis subuh dia udah jalan, uduk uduk dia bilang kan, hei hei bangun bangun, makan uduk makan uduk. Dia tawarin orang lagi tidur itu, dia bangun-bangunin, namanya dia disuruh jajan, namanya dia sarapan makan nasi uduk. Entar jam-jam setengah 10 saya lihat dia udah lewat. Kadang saya tegur, bu udah habis alhamdulillah dek, dia bilangnya. Kemudian itu setiap hari tuh. Kemudian nanti jam setengah 8 ada lagi orang lain yang dari tempat lain jualan kue, lau-lau mateng, ada kue-kue juga, ada lau mateng, itu keliling dia jualan kan. Itu orang jualan keliling dari pagi. Ada rebung. Rebung tuh apa itu? Tahu nggak, rebung itu bambu muda. Itu dibikin sayur enak itu. Sayur santan. Dulu saya sering beli itu. Di depan rumah ya tinggal nunggu aja dia lewat udah saya panggil. Pok, mampir sini pok. Ah, saya belilah. Kalau kalau orang Betawi kan gitu. Nah, ya saking beli udah lama jadi kenal sama pok itu. Kemudian yang saya mau cerita, Rasulullah juga jualan. Rasulullah jualan barang-barang punya Khadijah itu dulu jualan. Kemudian Rasulullah juga bekerja. Lah tiba-tiba datang kita, umatnya yang mengaku umatnya mau baca selawat aja supaya duit datang turun sendiri dari langit. Lah Rasulullah aja bekerja. Rasulullah itu jualan, datang kita pengen baca selawat aja, lalu berdoa aja, berzikir aja, pengen dapat uang turun dari langit. Dikirain dia Nabi Isa kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah itu kan sebagai suri tauladan. Suri tauladan ini, kita ini uswatul hasanah. Rasulullah itu contoh teladan yang baik dari semua lini kehidupan. Semua lini kehidupan. Datang kita itu Rasulullah yang kita baca sholawat kepada beliau ribuan kali itu, beliau itu bekerja, berdagang. Datang kita mau di rumah aja baca sholawat aja, lalu mau turun duit sendiri dari langit, ngarepin ATM keisi sendiri. Emang yang nggak ada kan ada bang, ya ada kalau memang ceritanya betul ya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang jadi apa istilahnya itu, di mana udah di jalan nih, udah jalan on the road dia bilang kan, on the way, padahal mandi juga belum. Banyak banget orang yang kayak begitu, padahal yang kecil-kecil itu kan membuat kita nggak dipercaya. Nanti sekali dua kali tiga kali nggak dipercaya. Banyak banget orang yang begitu. Makanya jangan seperti itu, an-nazar la tabar, yang jarang kagak dihitung. Itu Rasulullah berjualan, orang-orang pada jualan, berusaha. Ya usaha namanya usaha, nggak jualan aja, apa juga boleh. Di kantor juga boleh kalau sanggup. Kalau saya emang nggak sanggup apa nggak sanggup hasadnya ini. Main injek bawah, jilat atas, sikut kanan, sikut kiri, itu yang saya nggak tahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari, lain cerita, lain waktu, ada suatu orang yang ditanya sama Rasulullah, kenapa tangan kamu ini begini, kapalan? Tahu nggak kapalan itu apa? Tangannya pada kapalan tuh, pada pecah tangan telapak tangannya itu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa? Ini yang nanya Rasulullah nih, kenapa tangan kamu begitu? Au kama qala Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kerja saya ngebelah batu, belahin kayu, motongin kayu, manggulin, itu nanti saya jual untuk saya kasih makan sama anak istri saya di rumah. Lihat tuh kalimatnya, ya Rasulullah, ini tangan saya begini, setiap hari saya belahin kayu, batu, lalu saya jual, lalu saya kasih makan sama anak-anak saya sama istri saya di rumah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, manusia paling mulia di dunia ini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal afla.
Itu yang saya dengar. Apabila bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam ini. Itu manusia paling mulia di dunia itu, yang kalimatnya tidak pernah bohong, yang jujur selalu, yang malaikat sampai patah sayapnya ketika lewat beliau. Malaikat itu tidak menghormat kepada beliau, tidak berdiri untuk memberi penghormatan. Itu malaikat biasa patah sayapnya. Itu manusia paling mulia itu. Apa yang beliau lakukan oleh manusia paling mulia ini ketika mendengar orang tangannya kapalan gara-gara ngasih makan sama anak istrinya, beliau mencium tangannya. Mencium tangannya itu. Ya Allah, Rasulullah mencium tangannya. Apa katanya? Kama qala Rasul, ini tangan yang akan masuk surga. Ini tangan yang akan masuk surga. Begitu kama qala Rasul. Itu Rasulullah kan. Itu Rasulullah mencium tangannya, begitu menghargai orang-orang yang bekerja. Para pejuang-pejuang keluarga itu dihargai oleh Rasulullah. Lalu datang kita duduk di rumah mengharapkan turun dari langit. Itu bukan ajaran Rasulullah. Yang seperti itu bukan ajaran Rasulullah. Coba itu kalau kita udah mulai malas-malas kan, hujan-hujan kita juga keluar, hujan-hujan kita mencari nafkah. Makanya kan begini ya, dulu saya ada suatu kawan, bukan kawan saya asli tapi kawan orang tua. Tunggu, ngelap air mata dulu ini. Saking terharunya dengan Rasulullah itu, beliau cium tangan itu, mengatakan inilah tangannya akan masuk surga. Kama qala Rasul. Dulu saya ada suatu kenalan, yang kenalan itu bukan kenalan saya, tapi kenalan saya punya bapak, saya punya babak, saya punya orang tua. Itu orangnya masih muda, dengan babak itu ya jauh, orangnya masih muda, masih anak muda, tapi rumahnya itu kaya. Dari jualan apa dia? Jualan juga ngobek tanah, jualan tanah. Zaman dulu tahun 90-an kan orang Betawi begitu, masih rame. Makanya banyak Haji Mansur, halaman kena gusur. Nah, itu rumahnya juga bagus, kendaraannya bagus, kemudian usahanya jalan. Nah, yang jeleknya kawan ini suka banget main judi. Duduk main gaple di bawah pohon rame-rame itu. Bahkan itu kalau main gaple itu 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak makan, ada mandi, sembayang jangan tanya, udah kagak dah sembayang mah. Jadi duduk di situ rame-rame belingkar, sila sila itu main itu. Ngamuk juga udah nggak peduli lagi, pokoknya main terus itu. Padahal duitnya di situ-situ aja, sumjero game akhirnya kan, bentuknya jadi sumjero game. Biasanya orang kalau main judi apa kagak mau berhenti, kenapa? Yang menang bilang, gua udah menang, berhenti udah menang ini. Apa kata yang kalah? Pengen tahu lalu berhenti, gua bacok lu. Jadi gua lagi kalah lu berhenti. Jadi itu duit berputar-putar aja di situ. Yang menang nggak ada, yang kalah nggak ada, sumjero game. Makanya di dalam Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran disebut innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu rijsun, najis. Sesungguhnya maisir, main judi, tebak-tebakan dengan segala bentuknya lah. Kalau zaman dulu kan pakai panah, kalau sekarang online banyak itu. Maisir, innamal khomru, sesungguhnya khomer, minuman keras. Innamal khomru wal maisiru, dan judi. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu, mengundi dengan panah. Kalau zaman dulu, sekarang teknologi udah canggih, bagaimanapun dibikin slot lah, segala macam lah itu. Rijsun, najis. Rijsun tuh bapak moyangnya najis, kata Jainuddin MZ. Saya baru tahu najis punya bapak moyang itu najis. Pajatan ibuhu, jauhi itu semua. Minum khamar, judi itu jauh, itu perbuatan setan yang ngajarin bikin gitu. Pajatan ibu la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kau mendapat keberuntungan. Nah, jadi kawan ini main gaple, main judi. Dengar, datang, ini ada yang cerita sama bapak. Datang emaknya ke situ. Datang bininya mula-mula, bang jangan main mulu udah. Diomelin bininya, suruh pulang. Dia ambil kayu apa dari pohon, disabetin pantat bininya, suruh pulang. Jangan ganggu gua. Lalu datang emaknya ke situ, disabetin juga emaknya. Akhirnya saking nggak tahu cerita bagaimana, dia bilang lah sama babak di rumah, Bang Haji, dia bilang kan, itu si Anu, nggak usah saya sebut namanya. Si Anu, si Ek itu dia main judi udah 3 hari 3 malam. Emaknya datang nyuruh berhenti, malam emaknya disabetin, bininya datang disabetin. Ulah lu ke sono, lu bilangin, Bang Haji nyuruh pulang, bilang sekarang pulang, kagak pakai nanti. Bilang Bang Haji yang nyuruh. Akhirnya dia bilang,
Bang Haji nyuruh pulang lo, disuruh pulang. Bener lo, Bang Haji nyuruh pulang, yang bohong. Bang Haji yang nyuruh, suruh pulang sekarang. Ntar jangan sampai dia datang kemari. Alhamdulillah dia nurut. Memang orangnya baik, cuma namanya udah kerajingan judi. Orangnya nurut tuh, akhirnya dia pulang. Dia pulang dah. Cuma Bang Haji yang bisa berhentiin. Udah bubar, bubar. Siapa yang di situ? Jangan sampai Bang Haji datang. Gua kagak tahu loh. Dia udah pernah bilang tuh, Bang Haji jangan main-main, dia malu nanti datang. Akhirnya alhamdulillah itu dengan berkah rahmat dari Allah itu berhenti, dia kagak main lagi. Nah sebenarnya orangnya baik, cuma karena sering ansob wal ajlam main-main judi, akibatnya apa, orang malas dibuai harapan kayak gitulah tuh. Ntar kita dapat banyak ya, padahal mah orang malas dibuai harapan, duitnya berputar-putar itu di situ-situ aja itu. Nah itu rijusun, jauhi yang seperti itu, mengakibatkan apa, kemudian juga kalau zaman sekarang orang nih suka banget riba, minjem 1 juta bayar 1,5 juta, riba itu yang disewa duit, itu yang bikin rezeki jadi macet. Nah inilah kita jualan cepet-cepet, dikit-dikit kita kumpulin, insya Allah barokah. Lah saya punya orang tua itu jualan dari jualan opak. Opak itu tahu nggak tuh, opak makanan rakyat itu mah, makanan bangsa saya itu mah rakyat. Opak itu dari singkong, kadang singkong nggak kenal juga. Singkong saking makanan rakyatnya ini, singkong di apa, diparut lalu di apa namanya ya, udah lembut itu dimasak, dikukus lalu digenyeh-genyehin, bahasa Betawi mah itu. Kan ada tuh lagu Binyamin, beli tape semuanya genye. Genye itu apa, lembek, dibikin lingkaran pakai plastik, jadi tangan kita di atas plastik gitu, bukannya langsung ke tangan biar kagak jorok. Jadi udah gitu tipis banget, kemudian dijemur, udah jemur digoreng, dikasih garam, nanti dijual, garam cabe. Itu dulu tahun 80-an tuh banyak yang beli itu. Nah itu harganya Rp10 waktu itu, gotun. Ini yang lahir tahun 70 80 tuh tahu tuh gotun, kan ada lagunya Binyamin itu, gotun tuh berapa, Rp10. Bahasa Cina, bahasa Cina hari-hari tuh, gotun, gocap, gope, goceng, apa namanya goceng, noban, cepeban. Itu zaman dulu, saya masih, sekarang udah hampir lupa ini kalimat-kalimat itu, kata-kata gitu. Jadi gotun dijualnya itu, dari gotun dikumpulin itu, jualan kue timus. Kue timus itu apa ya, kue timus itu kue yang dari singkong juga, diparut lalu dimasukin ke dalam daun pisang, dikasih apa namanya itu, dikasih campurannya biasanya kelapa dikit, potongan-potongan kelapa biar enak, legit, lalu ditaruhin gula merah, kemudian dimasak. Nah itu pagi-pagi udah dianterin sama saya pakai sepeda sama abang berdua, dari jualan minyak juga, itu minyak yang dibikin dari kelapa, digiling lalu dijual itu, entah berapa itu hari itu, 6.000 entah satu botol besarnya ya, tahun 80-an. Memang mahal minyak itu. Lalu dari situ dikumpulin duitnya dikit-dikit, sisa-sisa makan, sisa-sisanya kolain anak, itu dikumpulin, dibeliin emas. Dikit-dikit emas udah banyak, dijual, dibeliin tanah udah naik harganya, dijual, bisa pergi haji. Seuprit ngumpulinnya jadi berkah, sedikit-sedikit jadi berkah. Pengennya yang banyak, lalu nungguin ATM terisi sendiri. Jangan seperti itu, kita nggak boleh kayak gitu. Fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Seandainya itu benar, itu Rasulullah dinyontoin dari dulu. Kalau memang itu benar mah. Rasulullah tidak begitu. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu yang berdoa tuh Nabi Isa, mungkin menunjukkan kekuasaan Allah pada umatnya itu, pada sahabat-sahabatnya itu. Nah Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, supaya bisa dicontoh. Kalau seandainya Rasulullah berdoa, ya Allah turunkan hidangan dari langit, kita kagak bisa nyontoh. Kayak Rasulullah apa yang bisa dicontoh? Ya Rasulullah melakukan itu yang bisa kita. Makanya benar itu Rasulullah menjadi suri toladan dalam segala bentuk kehidupan, lini kehidupan, dalam mencari usaha, dalam berkeluarga. Beliau yang jadi contoh. Kenapa? Ya coba aja kalau Rasulullah menggunakan mujizatnya, tentu Allah kasih. Turunkan makanan, semua makan aja, keluarin dari langit, turunin dari surga, tinggal ngambilin aja. Nyontoh kita umatnya, apa yang mau dicontoh? Kita berdoa aja kagak dapat. Gimana kita menurunin makan dari langit? Tidak seperti itu. Doa kita, salawat kita kepada Rasulullah, sujud kita kepada Allah, memohonkan kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti kan Allah berbicara dalam hadis kursi, kalau orang sudah dekat dengan Allah, itu yang menjadi kalamnya kalam Allah.
Yang menjadi ucapannya itu ucapan Allah, Quran yang baik-baik aja. Mata penglihatannya penglihatan Allah dibilang. Itu dalam hadis kursi. Kurang lebih begitu. Nanti jangan ribut lagi. Dicari aja itu ada yang seperti itu. Insya Allah ada karena saya udah pernah baca beberapa kali. Nah inilah contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah bahwa kita kudu usaha. Semua orang rata-rata gitu. Dulu saya punya abang, saya bilang abang ini abang ganteng. Nah, nanti insya Allah saya kisahkan bagaimana abang saya nih, cuma bukan abang langsung, abang sepupu. Abang ganteng masuk penjara. Nah, itu kisahnya persis dengan Nabi Yusuf. Bagaimana sebelum saya cerita ini, bayangin aja bagaimana cerita Nabi Yusuf. Persis begitu tuh. Itu persis sudah saya konfirmasi berkali-kali memang begitu ceritanya. Waktu itu saya memang ngerasain juga. Nah, saya punya abang ganteng ini. Kenapa saya bilang abang ganteng? Itu emang itu abang itu keren ya. Sampai-sampai diajak main film saking keren ya. Saya kagak nular ke saya gitu kan. Tampang saya malah sampang engkoh. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah juga. Yang penting dapet cuan. Ada sekarang kan suka ngomong gitu, yang penting dapet cuan, dia nggak masalah kalau barang halal. Jadi kan abang saya ini dulu ngikutin orang tua. Beliau itu apa yang dia lakukan itu ketika itu beliau udah nggak ikut orang tua, itu namanya juga ngikutin orang tua. Sama pedagang, lalu dia belajar dagang sendiri. Ketika saya udah lama nggak ketemu temu, saya balik dari pesantren, rumahnya bagus, dia jualan. Alhamdulillah tuh namanya orang jualan berkah. Lalu juga dia punya semuanya. Semuanya dia semua. Pas saya balik lagi nih, dia udah bikin rumah di tempat lain dekat mertuanya. Rumah itu dijual. Itu berkah orang dagang. Orang dagang tuh berkah. Makanya kan saya punya orang tua kalau ditanya, ente kalau saya bawa kawan nih dari pesantren datang ke situ, ditanya, "Bapak kerjanya apa, Dek? Dinasnya di mana, Dek? Usahanya apa biasanya?" "Bapak usahanya apa?" Kalau dibilang kerja, beliau tampaknya wajahnya agak sedih gitu kan. "Kerja di mana?" Tapi kalau dibilang jualan Pak Haji, baru dah itu langsung nyambung loh. Jualan apa Dek? Di mana? Itu langsung udah sepakat deh itu tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua pekerjaan bagus, semua pekerjaan mulia, semua pekerjaan itu insya Allah barokah. Tapi karena saya ini urat dagang, ya yang saya tahu saya cerita aja bagian ini yang lebih banyak porsinya. Dulu juga pernah kerja kantor tapi saya kagak tahan. Ya seperti tadi lah saya bilang di atas. Semua pekerjaan bagus, semua pekerjaan mulia. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyasir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid. Yasir alaika asir kula asir pataisir asir. Hajatuna ilaika kasir. Hajatuna ilaika kasir. Wa anta alimun bihaba wa basir. Allahumma arjukna hajan mabrura wa janban maghfura wa syai'an maskura amalan makbula wa tijarata lan tabura wa tijarata lan tabura wa tijarata lan tabura, dan perdagangan yang tidak merugi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.